dua. Baik. Masih bagus semangatnya. Silakan ketua kelas dipimpin dulu. Ada alasan. Pada lewat. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan dulu. Seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran ibu absen dulu ya. Desa Gede Sri Wahyuni. Desa Made Ari Revalia Rianti. Desa Nyoman Desi Handayani. Dewa Made Semara Putra. Gede Adi Pradita. Gede Ari Darmawan. Gede Gali Adi Putra. Kadek Chandra Budiarta. Kadek Mardika Juniarta. Kadek Rian. Kadek Ronald Mahesa. Ketut Agus Edi Sujana. Komang Resa Upadanan Jaya. Komang Rizky Bahtiar. Sakit. Made Ari Bawa. Made Aditya. Putu Dion Aditya Sambi. Wayan Agus Juliatara. Kadek Anggur Fridayani. Kadek Rizka Andreani. Komang Agus Pramana. Komang Kristina Fridayanti. Komang Gede Erik Sugiartawan. Ini Kadek Ayu Anggreni. Ini Kadek Rina Riani. Ini Ketut Ayu Suwarnida. Ini Komang Ayu Lestari. Ini Putu Suri Artini. Ini Maderia Pradnyasari Wijayanti. Ini Putu Dian Indah Apsari. Ini Wayan Budi Indah Hatari. Pade Putru Renan. Oke. Jadi hari ini ada 4 orang siswa yang tidak sekolah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cloud storage. Ada yang tahu apa itu cloud storage? Angkat tangannya. Bu, cloud storage adalah penyimpanan online. Oke, benar sekali ya Dion. Jadi cloud storage itu adalah media penyimpanan berbasis online. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Ibu seperti biasa memiliki kata-kata motivasi untuk kalian dengarkan hari ini. Khawatirlah ketika kamu diam di tempat, bukan ketika kamu melangkah. Ya. Jadi, kalau kamu merasa kamu ragu, tapi kamu tetap melangkah, silakan lanjutkan melangkah. Ya, tetapi ketika kalian merasa kalian ragu, tetapi kalian sedang berada di tempat, diam di tempat, berada di zona nyaman, itu yang harus kalian khawatirkan. Ya, jadi ketika kalian tetap melangkah, kalian tetap menjalani hidup, kalian terus bergerak ke depan, tetapi di tengah perjalanan kalian merasa ragu, tetap aja melangkah. Ya, nah kalau kalian itu harus bisa merasakan khawatir ketika kalian itu mulai berada di zona nyaman, kalian mulai diam di tempat. Oke, itu kata-kata motivasi hari ini. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apa yang kita pelajari minggu lalu? Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Belajar mengintegrasikan Word, Excel, PowerPoint dalam membuat presentasi. Oke, jadi benar sekali ya, minggu lalu kita belajar tentang integrasi aplikasi Microsoft Office, Word, Excel, dan PowerPoint dalam membuat sebuah desain presentasi. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apa kegunaan dari sebuah presentasi? Siapa yang bisa? Untuk menarik perhatian, Bu. Oke, benar sekali ya.
jadi kegunaan sebuah presentasi itu adalah yang pertama, selain untuk menarik perhatian, juga presentasi itu berguna untuk menegaskan atau memperjelas apa materi yang dipresentasikan. Nah, itu kita pelajari minggu lalu. Kemudian hari ini Ibu memiliki sebuah stimulus, ya, Ibu memiliki pertanyaan pemantik di depan atau di layar monitor. Ibu memiliki sebuah gambar. Di sana ada gambar Android handphone kalian. Kemudian di sampingnya itu ada gambar tempat sampah yang berisi dengan banyak data. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, pernah tidak kalian mengalami HP kalian itu memorinya penuh? Pernah, sering ya, apalagi yang cewek-cewek biasanya dipenuhin sama foto, video. Kalau yang cowok-cowok dipenuhin sama game. Nah, kalian pernah nggak memorinya itu penuh sampai kalian bingung mau delete apa lagi? Kemudian kalian bingung di mana ya saya perlu simpan lagi data yang saya punya ketika memori saya penuh. Pernah nggak kalian kayak gitu? Nah, pertanyaan Ibu sekarang, ketika memori HP kalian penuh, di mana kalian menyimpan data kalian? Saya biasanya menyimpannya di Google Drive, Bu. Oke, benar sekali ya. Jadi ketika HP kalian itu memorinya penuh, kalian bisa mencari alternatif menyimpan data kalian dalam Google Drive. Nah, Google Drive itu adalah sebuah aplikasi media penyimpanan online yang juga merupakan salah satu dari bagian cloud storage yang akan kita pelajari hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cloud storage. Salah satunya kita akan belajar tentang Google Drive. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan diskusi dan praktik, peserta didik dapat membuat satu folder untuk dapat menyimpan file kerja secara rapi pada cloud dan dapat membagikan atau share folder sesuai dengan hak akses pada pihak-pihak yang membutuhkan selama 3 kali 45 menit dengan tepat. Itu untuk tujuan pembelajaran kognitif. Kemudian tujuan pembelajaran psikomotornya, melalui kegiatan diskusi dan praktik, peserta didik dapat membuat folder pada cloud storage untuk menyimpan file serta share folder dengan tepat. Kemudian untuk tujuan pembelajaran afektifnya, melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menunjukkan sikap kemandirian, gotong royong, kreatif, berkebinekaan global, bernalar kritis dan berilmuan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia dalam proses pembelajaran dengan baik. Kemudian kegiatan pembelajaran seperti biasa kita menggunakan kegiatan pembelajaran pendekatan STEM. Kemudian model pembelajaran problem based learning, metode pembelajaran diskusi, praktik dan problem solving, serta strategi pembelajaran berbasis masalah. Sebelumnya silakan di depan komputer kalian masing-masing sudah. Kemudian silakan kalian buka PowerPoint yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp. Sudah semua membuka PowerPoint yang Ibu bagikan? Sudah, oke. Sekarang seperti biasa untuk mengetahui kemampuan kognitif awal kalian, silakan scan barcode yang ada di depan monitor atau di depan komputer kalian masing-masing dan kerjakan pretest yang Ibu berikan.
Nah, sekarang mari kita lihat sama-sama nilai yang kalian dapatkan ya. Oke. Bisa kita lihat bersama di sini Komang Agus Pramana 60/100. Dewa Mades Maraputra 60/100. Kemudian Bayan Agus Juliantara 60/100. Komang Kristina Fridayanti 60/100. Nah, jadi rata-rata dari kalian itu mendapat nilai 60 ya. Jadi masih termasuk di bawah KKTP. Nah, apakah masalah? Tidak ya. Jadi ini adalah pretest untuk mengetahui kemampuan kognitif awal kalian saja. Jadi kalau kalian mendapat nilai di bawah KKTP itu sebenarnya tidak masalah, tetapi nanti ketika proses pembelajaran silakan dipelajari dengan baik apa materi kita hari ini sehingga post test bisa kalian jawab dengan benar. Oke, next kita lanjut ya. Seperti biasa, karena kita menggunakan model pembelajaran problem based learning hari ini, Ibu memiliki sebuah masalah. Nah, bisa kalian baca juga, kita akan baca sama-sama ya masalah yang Ibu berikan kepada kalian. Bisa kalian lihat juga di monitor yang ada di komputer kalian masing-masing. Jadi Putu Dinar Agustia adalah salah satu siswa SMA Negeri 2 Busumbiu yang tidak memiliki laptop, sehingga ia mengalami kesulitan apabila ada tugas. Nah, jadi di sini ada salah seorang siswa SMA Negeri 2 Busumbiu yang tidak memiliki laptop. Kemudian ia diberikan tugas untuk membuat sebuah biodata. Kemudian Dinar ini pergi ke warnet mengerjakan tugas di warnet dan dia kebingungan di mana dia harus menyimpan data agar besok ketika dikumpulkan di sekolah dia bisa mengakses data tersebut dengan cepat dan bisa diakses kapan saja. Jadi itu orientasi masalah kita hari ini. Nah, silakan kalian renungkan dulu. Kira-kira kalian ingin memberikan solusi apa kepada Dinar? Ya. Setelah itu, silakan kalian membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang dan harus heterogen. Ya, artinya harus campur. Ada cewek dan juga ada cowok. Jadi nggak boleh cewek semua atau cowok semua. Harus heterogen. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Satu orang tugasnya adalah praktik di komputer, kemudian satu orang tugasnya yaitu mencari sumber belajar, satu orang tugasnya mengisi LKPD, dan satu orang tugasnya membuat sebuah presentasi. Sampai di sini paham? Paham. Oke, silakan bentuk kelompok sekarang. Oke, sudah semuanya duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Nah, sekarang kalian lihat di layar monitor atau di komputer kalian masing-masing. Ibu sudah menyiapkan sebuah LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan kalian selesaikan atau pecahkan di dalam kelompok. Silakan scan barcode yang Ibu berikan, kemudian silakan satu orang yang bertugas untuk mengisi LKPD, kerjakan LKPD yang Ibu berikan. Silakan. Oke, sudah semua berhasil membuka LKPD yang Ibu berikan? Nah, sekarang untuk satu orang yang bertugas untuk mencari sumber belajar, silakan scan sumber belajar atau barcode yang ada di monitor atau di komputer kalian masing-masing. Jadi Ibu sudah menyiapkan sebuah sumber belajar atau bahan ajar di dalam Google Site yang bisa kalian gunakan atau jadikan referensi ketika kalian melakukan literasi. Silakan.
Sudah semua berhasil membuka sumber belajar yang Ibu siapkan? Nah, sekarang silakan kalian memiliki waktu 30 menit untuk saling berdiskusi dan berkolaborasi dengan kelompok kalian untuk memecahkan masalah yang sudah Ibu berikan. Silakan Ibu beri waktu 30 menit. Ini bagus. Bagus. Keren, keren. Pas, pas, pas. Presentasi. Alamatnya digeser-geser. Oke, sudah semua selesai mengerjakan tugas diskusinya? Sudah. Nah, sekarang kita masuk ke sesi presentasi. Namun, sebelum kita masuk ke sesi presentasi, seperti biasa kita ice breaking dulu. Ya, ice breaking kali ini beda dari sebelumnya. Hari ini kita akan nyanyi bareng, ya. Nyanyi bareng lagunya Bagus Wirate. Ada yang tahu lagunya Bagus Wirate? Kenal ya, pasti banyak yang tahu. Mungkin nggak tahu ya. Oke, silakan hari ini kalian keluarkan suara emas kalian. Kemudian keluarkan suara emas kalian. Kemudian keluarkan mumet yang ada di pikiran kalian setelah kalian mengerjakan tugas diskusinya. Yang heboh, nah yang heboh. Oke, gimana rasanya setelah kita ice drinking tadi? Seru. Ya. Mau konser lagi? Mau. Oke, minggu depan kita konser. Ya. Sekarang kita masuk ke sesi presentasi. Silakan kelompok yang ingin presentasi angkat tangannya. Oke, silakan dari kelompoknya Adit melakukan presentasi ke depan. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok riset AM. Baik, jadi sebelum kami melakukan presentasi, kami akan memperkenalkan diri. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Ipani Madia Aditya Putra. Perkenalkan nama saya Kadek Ronald Maisa. Perkenalkan, nama saya Kadek Rizka Andriani. Saya Kadek Anggun Hidayani. Baik, jadi kami akan mempresentasikan solusi yang akan kami berikan untuk masalah yang diberikan oleh Bu Dewi. Baik, saya akan memberikan solusi. Yang saya berikan terkait permasalahan tersebut adalah dengan cara menyimpan file tugas dalam
penyimpanan online, misalnya menggunakan Google Drive agar mudah dibuka kapanpun dan dimanapun. Baik, jadi langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: 1. Di ponsel atau tablet Android, buka aplikasi Go. Yang kedua, di kanan bawah ketuk tambahkan. Yang ketiga, ketuk folder. Yang keempat, beri nama folder, lalu ketuk buat. Beri nama folder sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian upload di file dalam folder yang telah dibuat dengan cara di ponsel atau tablet Android, buka aplikasi Google Drive. Ketuk tambahkan. 11 ketuk upload. 13 cari dan ketuk file yang ingin diupload. 14 Anda dapat melihat file yang telah diupload di drive saya sampai Anda memindahkannya. 15 selanjutnya bagikan folder dengan cara 16 di komputer buka drive google.com. 17 klik folder yang ingin Anda bagikan. 18 klik bagikan. 19 masukkan alamat email atau Google Group yang ingin Anda ajak berbagi. 20 untuk menentukan peran orang lain pada file Anda, pilih pelihat komentar atau editor. 21 pilih untuk memberitahu orang lain. Jika Anda ingin memberikan tahu orang lain bahwa Anda telah membagikan item kepada mereka, centang kotak di samping beritahu orang-orang. Jika Anda memilih untuk memberitahu orang lain, setiap alamat email yang Anda masukkan akan disertakan dalam email. Jika Anda tidak ingin memberitahu orang lain, hapus centang pada kotak, klik kirim atau bagikan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami akhiri, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan jika ada yang ingin bertanya pada kelompok PZAM, Ibu persilahkan angkat tangannya. Ya, silakan Kristina. Jadi penampilan kelompok PSAM-nya sudah bagus. Jadi saya ingin bertanya, kenapa jika ingin sharing folder harus ditentukan dulu izin aksesnya? Terima kasih atas penilaian dan pertanyaan yang diberikan. Jadi akses ini diperlukan untuk membatasi gerak orang lain dalam data yang kita miliki di Google Drive. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Ya. Bagaimana Kristina, sudah mengerti dari jawaban dari kelompok PZAM? Sudah. Jadi benar sekali ya. Jadi hak akses dalam Google Drive itu berguna untuk membatasi gerak orang lain. Jadi kalian punya data nih dalam Google Drive. Kemudian di data itu, jika kalian ingin membagikan kepada orang lain, kalian harus memberikan hak aksesnya. Apakah orang itu hanya bisa melihat saja atau bisa mengedit seperti itu ya. Oke, silakan berikan tepuk tangan kepada kelompok PZAM. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan jika ada rasa tolong diungkapkan. Kami setelah para peserta. Oke, terima kasih. 8 kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, karena tadi Ibu sudah mengawali dengan pretest, sekarang Ibu akhiri dengan post-test. Silakan scan barcode yang ada di depan untuk mengisi jawaban kuis dari post-test yang Ibu berikan. Nah, post-test ini akan menentukan sejauh mana kalian sudah paham apa yang Ibu sampaikan. Silakan di-scan dulu barcode-nya. Gimana? Sudah semua selesai mengisi post-test yang Ibu berikan? Sudah. Nah, sekarang mari kita lihat sama-sama berapa hasil yang kalian dapatkan. Oke. Jadi Adi Darmawan 100
Jaya 100/100, Pade Aditya 80/100, Kadek Mardika Juniarta 80/100. Oke, terima kasih. Jadi setelah melihat jawaban kalian, hasil kalian dari jawaban hostess itu hampir seluruhnya dapat nilai di atas 66 ya. Good job untuk kalian semua. Jadi Ibu anggap kalian sudah mengerti apa yang Ibu sampaikan hari ini. Nah, apakah ada yang ingin bertanya dulu sebelum Ibu akhiri? Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Nah, sebelum kita masuk ke refleksi, sebelumnya apakah ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo angkat tangannya, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Hari ini kami belajar membuat folder dan mengakses folder. Hari ini kita belajar tentang cold storage, yaitu untuk memudahkan kita mengakses data kapanpun dan dimanapun. Oke, benar sekali ya. Jadi hari ini kita belajar tentang cold storage ya. Kita hari ini belajar tentang Google Drive. Kegunaan dari Google Drive adalah untuk menyimpan data secara online sehingga dimudahkan untuk mengakses kapanpun dan dimanapun. Juga hari ini kita belajar bagaimana caranya membuat folder dan juga sharing folder. Nah, sebelum Ibu akhiri, seperti biasa Ibu memiliki sebuah refleksi. Silakan scan barcode yang ada di depan, kemudian isi refleksi. Hal apa yang menurut kamu menyenangkan dalam proses pembelajaran hari ini? Ayo, hal apa yang menurut kamu menyenangkan dalam proses pembelajaran hari ini? Oke, Chris, Tianto, Dio. Hal yang menyenangkan adalah saat melihat teman presentasi. Pak Aditya saat nyanyi bareng, Pramana saat menyanyi hahaha. Kemudian Anggun saat nyanyi dan presentasi, Ronald saat nyanyi bareng. Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua, hal apa yang menurut kamu kurang sehingga perlu diperbaiki? Silakan. Hal apa yang menurut kamu kurang sehingga perlu diperbaiki? Oke. Ria, ice breaking. Oke, ice breakingnya kurang lama ya. Kemudian Ronald tidak ada. Pandai Aditya saat ice breaking. Kemudian Dion saat ice breaking. Oke. Oke, yang terakhir, hal apa yang masih membingungkan dalam proses pembelajaran hari ini? Pramana tidak ada, kemudian Dion tidak ada, Panditya tidak ada. Siapa tuh? Pas dua dengan tiga. Tidak ada, sudah pas. Oke, terima kasih ya anak-anak atas refleksi yang sudah kalian berikan. Nah, apa yang akan kita pelajari minggu depan? Minggu depan kita akan belajar membuat sebuah surat undangan, yang mana kita akan mengintegrasikan aplikasi Microsoft Office, Word, dan Excel ya dalam membuat sebuah surat undangan. Baik, sebelum Ibu akhiri, apakah ada pertanyaan? Ya. Oke, selangkah lebih dekat dengan Ibu Deli, silakan follow semua akun sosmed Ibu. Oke. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Silakan ketua kelas diakhiri. Ada alasan. Baik, sebelum kita mengakhiri
berdoa selesai. Rama Santi. Om Santi 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 Om.